Oke, selamat pagi. Pagi. Kali ini sesuai dengan janji saya akan kita berikan materi yang belum pernah Anda lihat, belum pernah Anda baca, belum pernah Anda dengar, kecuali dari saya. Anda paham dulu ada cerita Nabi Musa? Ya. Mempunyai Tongkat. tongkat. Tongkat itu bisa digunakan untuk Membelah laut. intinya dengan kekuatan tongkat itu bisa untuk mempengaruhi orang lain sehingga percaya pada Nabi Musa. Nah, kita mengadopsi itu, bukan sombong ingin tidak, tapi saudara akan saya berikan tongkat juga yang mana bisa Anda gunakan untuk berceramah di mana-mana. Tongkat itu apa? Tongkat kepemimpinan diambil dari bulu tangkis. Selama ini saya bertanya kepada setiap orang yang saya jumpai, kepada mahasiswa Jogja, mahasiswa Universitas Udayana Bali, belum ada yang mengatakan manfaat bermain bulu tangkis untuk kepemimpinan. Dan memang itu belum ada yang mengajarkan, di buku manapun belum ada. Oleh karena itu akan saya sampaikan kepada Anda. Di bulu tangkis itu menggunakan 3 alat, shuttlecock dan raket. Ada 3 alat. Dari ketiga alat ini bisa digunakan untuk mengajarkan kepemimpinan. Ya, ini rahmat dari Yang Maha Kuasa. Yang pertama, net yang pertama, saudara masuk ke lapangan itu dari net sampai garis belakang lapangan adalah wilayah yang menjadi tanggung jawab Anda. Bola yang datang ke sudut-sudut lapangan harus bisa Anda kembalikan, harus bisa Anda kuasai. Nah, lapangan ini milik Anda. Nah, di dalam kepemimpinan, seorang pemimpin yang pertama harus mengenal batas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Cocok? Wilayahnya misalnya di daerah sini penghasilan sedang berkurang, di sana penghasilan sedang melimpah, maka tugasnya pemimpin meratakan, mengalirkan. Pembangunan diarahkan ke daerah yang masih perlu bantuan. Kepada para siswa harus tahu tanggung jawabnya. Kalau pelajar ya belajar dengan baik tanggung jawabnya. Hari ini kuliah bulu tangkis, hari Senin sudah toto-toto bajunya, seragamnya, celananya, sepatunya, raketnya dicek. Itu mengenal wilayah. Next yang kedua, sekarang dari belakang. Dari belakang pemain boleh smash. Dari tengah boleh smash, dari depan boleh smash. Tetapi smashnya tidak boleh melewati net, over net namanya. Ya, jadi dari belakang punya kewenangan men-smash, dari tengah boleh, dari depan boleh, tapi tidak boleh melewati. Nah, dalam kepemimpinan apa? Seorang pemimpin mempunyai batas kewenangan. Jadi pemimpin itu ada batas kewenangannya. Ya, di wilayahnya ini, kalau di sana ada wilayahnya orang lain. Ketua kelas PJKR, ya D, ya di sini. PJKRC sudah wilayahnya ketua kelas PJKRC. Cocok? Cocok. Yang ketiga, net ini bagi masyarakat umum ya namanya net jaring. Kalau sekarang networking, jejaring. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin supaya diperkuat legalitasnya, maka harus membuat jaringan. Harus banyak jaringan yang dibangun, melakukan sosialisasi kemana-mana sehingga seorang pemimpin lebih dikenal. Dengan semakin banyak jaringan yang diperoleh,
meneguhkan legalitas kepemimpinannya. Cocok? Cocok. Kenapa cocok? Karena itu bukan karya saya, karena itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tadi net yang ketiga, sekarang net yang keempat. Pita putih. Ini untuk apa? Net ujung pita putih, masyarakat hanya tahunya ini untuk pembatas. Oh, tingginya segitu, jelas. Nah, tapi bagi anda yang bermain bulu tangkisnya sudah mahir, net ini adalah alat untuk menyembunyikan gaun raket dari pandangan lawan. Ketika mau memukul netting, kalau mukulnya di sini, lawan sana tahu akan ke sana atau ke sana. Tapi kalau di sini, lawannya nggak tahu. Kata waktu hanya ditaruh di sini saja, atau dibelokkan ke sana. Sehingga menyembunyikan senjata. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus bisa menyembunyikan rahasia temannya, rahasia lembaganya, rahasia negara. Cocok? Cocok. Belum pernah ada yang mengatakan tidak. Berikutnya yang ke apa tadi? Sekarang mau yang kelima. Yang kelima, net mengapa dipasang di bawah? Ya. Semakin ke bawah ketekok, semakin sulit dikembalikan. Betul? Kalau di sini gampang, tapi di sini sulit. Seorang pemain yang bisa mengembalikan shuttlecock yang di bawah berarti dia pinter, mahir. Seorang pemain dalam satuan waktu bisa menempatkan shuttlecock lebih ke bawah, dia lebih mahir, ya, lebih lihai. Nah, dalam kepemimpinan apa? Semakin ke bawah semakin sulit dikembalikan. Ini seorang pemimpin harus mempunyai kedalaman keilmuan. Jadi seorang pemimpin harus membaca jurnal, meneliti, ngecek YouTube kondisi sekarang, lalu membuat solusi-solusi. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai kedalaman keilmuan. Sesuatu harus baru. Kalau tidak akan ditinggalkan oleh umatnya. Yang keenam dulu. Yang keenam. Tadi yang kelima loh. Sekarang yang keenam. Yang keenam. Net bulu tangkis ini secara umum orang hanya untuk batas kanan kiri, pemain A, pemain B, ya. Tapi sebenarnya net bulu tangkis ini untuk melindungi diri dari serangan lawan. Ketika bola naik, serangan lawan akan datang. Kemarin 2 angka game dari Jojo lawan Exhaustion. Jojo nyemes 2 kali nggak mati, Jojo malah ngelok. Exhaustion jumping dues mati. Dan itu diulang berkali-kali. Jojo nyemes nggak mati, malah dia ngangkat. Nah, dari Exhaustion orangnya tinggi, jumping, smash, mati. Jika Jojo tidak menggunakan net untuk melindungi diri dari serangan lawan. Nah, harusnya seorang seperti Anda ketika berhadapan dengan Exhaustion tahu dia smashnya keras, orangnya tinggi, segera buat aturan. Saya menggunakan net untuk melindungi dari serangan lawan dengan cara menurunkan shuttlecock, drop shot, netting, silang, drive. Saya harus patuh pada aturan itu, harus menurunkan bola. Ketika tidak patuh pada aturan,
ngangkat bola, datang smash lawan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan seorang pemimpin harus taat pada aturan, norma, hukum, undang-undang yang berlaku. Contoh? Yang keenam itu. Yang ketujuh, netnya ini ada 7. Permainan netting. Kalau bedanya bulu tangkis dengan cabang olahraga yang lain, cabang olahraga yang lain itu kalau mau mematikan lawan dengan tenaga yang keras, Anda penalti tendang keras supaya kipernya susah. Saudara lompat jauh, tenaganya dipolke supaya hasilnya maksimal. Anda smash bola voli keras supaya tampani mencelat. Tapi kalau bulu tangkis dengan smash sekeras-kerasnya orang mati-mati. Kevin Gideon di smash saya DKI sate balik terus. Nah, justru dengan pukulan netting bolanya bergulir di bibir net mati dengan tenaga kecil seberat shuttlecock hanya 5 gram dipukul netting itu bola bergulir di net lawan akan mati. Sehingga ketika rally menggunakan kekerasan smash gak mati, tetapi kalau gunakan cara yang halus netting bolanya jatuh lawan akan mati. Dalam kepemimpinan gimana? Ketika saudara memimpin rapat diskusi untuk mengambil keputusan, jangan gunakan kekerasan, jangan gunakan urat leher, tapi gunakanlah cara yang halus. Audien disentuh hatinya, jangan disinggung perasaannya. Keputusan mudah diambil. Sehingga kalau rapat mengambil keputusan dengan cara yang halus, cara yang elegan seperti filosofi permainan netting. Cocok? Sudah 7. Mau saya cari lagi tidak ketemu, hanya 7 dari netting ini. Karena 7 itu sudah sesuai dengan 7 ayat Al-Fatihah. Kepemimpinan berikutnya shuttlecock. Ini kan alat ini shuttlecock. Shuttlecock ini dipukul sana sini manut. Anda mukul ke sana manut, mau mukul ke depan manut, mau mukul ke sini juga manut. Nah, ketika semakin pandai seseorang, semakin manut shuttlecock itu diarahkan. Kalau yang belum mahir, mukul harusnya tensinya saja ketinggian, shuttlecocknya nggak manut. Tapi ketika semakin mahir seseorang, shuttlecock ini manut dari pemukulnya. Shuttlecock ini melambangkan kepatuhan pada bosnya, melambangkan kepatuhan pada pemukulnya. Nah, di kepemimpinan filosofi dari shuttlecock itu melambangkan kepatuhan anak buah terhadap bosnya, terhadap pimpinannya. Kalau yang sudah bos ya patuh terhadap di atasnya. Pak Jokowi patuh kepada yang Maha Kuasa. Shuttlecock hanya satu, dicari lagi nggak ketemu. Patuh itu di kepemimpinan. Berikutnya yang terakhir raket. Raket ini adalah alat untuk memukul, alat untuk mengarahkan shuttlecock. Semakin pandai seseorang, shuttlecock diarahkan manut, tidak melenceng jalannya. Nah, tetapi ketika memukul, saya sering ajarkan saudara, jangan asal gerak tangannya saja, tetapi hati ini ikut. Ketika memukul, arahkan sana, arahnya ke sana. Seperti kalau saudara smash bola voli itu loh, smash bola voli yang
Wuk itu hati Anda plong. Tangan dan hati sama. Bluk keluar airnya. Smash saudara. Nah, jadi kalau smash bola voli, bolanya kena pucuk, walaupun mati Anda rasanya enggak nyaman karena tangan dan hati dan pikiran enggak nyaman. Nah, raket ini pukulannya terarah dengan hati. Maka raketnya seorang pemimpin itu adalah hati. Ketika mengarahkan anak buah menggunakan mulut, mulut ini bisa berbohong. Tak arah ke Rono, pacare kartu. Tapi kalau mengarahkan dengan otak, otak ini bisa lebih jahat lagi. Ya, macam-macam mengkreasi supaya lebih menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi di sini kepemimpinan mengarahkannya tadi dengan hati. Kalau mengarahkan dengan hati itu tidak pernah berbohong pada Tuhan. Tapi pasti betul. Kawannya yang rumahnya sebelah barat diperintah bekerja, kawannya Purworejo diperintah survei ke Purworejo. Ambilkan orang Pates. Mau survei ke Surabaya, ambilkan teman yang rumahnya Surakarta, kesananya enggak. Nah, ini menggunakan hati. Nah, saudara-saudara, itulah 9 butir kepemimpinan yang bisa diambil dari bulu tangkis. Dan ini kalau Anda gunakan untuk berceramah di tempat lain, di mana saja orang lain akan terhipnotis seperti Anda. Karena belum pernah ada orang lain yang menyampaikan, belum pernah ada buku yang menulis, apalagi jurnal-jurnal belum ada. Oleh karena itu, Anda beruntung bisa dapat rahmat dari Yang Maha Kuasa, mendapatkan ilmu kepemimpinan dari bulu tangkis. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.